Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi amarana bitamassuk bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah min yaumina haza ila yaumiddin. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqul rasul wal ladzina mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wa qala Rasulullah sallallahu khairun nas anfa'um linnas. Qala aidha khairun nas man tala umru wa hasun amalu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang insyaallah semua dalam barakah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untaian kalimat takwa yang selalu terkumandang di tempat-tempat mulia. Satu wasiat yang amat sangat agung dan tinggi nilai derajatnya. Karena kalimat ini untuk membentuk manusia yang seutuhnya, manusia terhormat di dunia, bahagia di akhirat. Bimtisalil awamir wajina bin nawahi. Junjung perintah Allah kalau dia beriman kepada Allah, dan tinggalkan larangan Allah kalau memang konsisten megang syariat agama Allah. Ini yang selalu terkumandang kaum muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karenanya selalu teringat puji syukur kepada Zat Paham Pencipta atas anugerah yang begitu amat melimpah yang tidak kita sadari, banyak kita gunakan dan kita manfaatkan, sampai katakan wa in ta'uddu nikmatallah tatusuha. Kalau kamu ingin hitung la tuhsuha, tidak akan terhitung. Karena amat banyak nikmat yang seperti ini, maka patut keluar dari lisan hamba Allah yang beriman puji syukur kepadanya atas anugerah tersebut. Namun di samping itu juga salawat dan salam terlintas dari hati sanubari yang paling dalam untuk sosok manusia mulia yang begitu amat sangat ambisi besar untuk membentuk manusia lain agar kenal kepada Allah, yang berakhir kebahagiaan yang akan dicapai dan diraih kaum muslimin rahimakumullah. Siapa dia? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu rasa mahabbah kepada keluarga beliau yang merupakan salah satu menjesuar menindaklanjuti peninggalan ajaran Rasulullah, kepada para sahabatnya yang betul gigih mendampingi perjuangan beliau, dan juga tentu kepada umat Islam yang masih saat ini masih berpegang teguh kepada keislamannya. Insya Allah umat seperti ini kelak yaumul qiyamah patut mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah,
kita tidak terasa sudah berada tahun 1444 Hijriah. 1443 sudah berlalu, yang mana tidak akan kembali lagi 1443 Hijriah. Yang kita hadapi adalah 1444 Hijriah. Tentu harapan kita insya Allah tahun yang lalu Islam di Alkitab semua amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ke depan 1444 Hijriah, insya Allah Allah berikan tahun yang cerah buat umat Islam, tahun yang mulia buat umat Islam, dan tahun yang amat agung untuk kebangkitan umat Islam, membawa negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang didiami oleh umat-umat atau manusia yang bersyukur kepada zat pencipta alam Zul Jalal wal Ikram. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah beri kesempatan itu untuk menghadapi, menjumpai tahun baru. Tentu jangan kita jadikan tahun baru ini sama dengan tahun kemarin. Mesti ada perubahan, perubahan sikap, perubahan intelektual, perubahan kehidupan, untuk menyosong hari yang demikian rupa yang kita harapkan, agar senantiasa bersinar suasana Islam di persada Nusantara negeri tercinta. Oleh karenanya umat Islam tidak boleh tinggal diam. Nabi amat sangat ingin umat Islam itu orang alim, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang tanggap, mempunyai follow up ke depan yang cemerlang. Itu harapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sekedar banyak tapi tidak punya jabatan. Karena kalau anda kata hanya sekedar banyak tapi banyak kedudukan, belum punya kekuatan kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kalau kita punya kekuatan, insya Allah ini yang menopang lancarnya perjalanan syiar agama Allah. Ini yang Nabi katakan, kun aliman, jadilah anda orang alim, cerdas, tanggap, bisa ngambil sikap, dan bisa memimpin negara tercinta kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang Nabi pesan, kun aliman. Hei umat Islam, jadilah orang alim, belajar, tingkatkan intelektual anda, tingkatkan ilmu anda, dan raih jabatan yang tinggi kaum muslimin rahimakumullah. Untuk apa? Menopang kehidupan agar negara menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pemimpin yang kenal agama, pemimpin yang pandai baca Al-Quran, pemimpin yang pandai berdoa, pemimpin yang pandai berzikir, pemimpin yang punya sifat rahmah, rasa santun dan kasih sayang. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena dibutuhkan perjuangan. Bagaimana dikata sekedar banyak tidak punya kekuatan, seperti katakan dalam suatu kalimat, al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebenaran yang tanpa terorganisir akan digulingkan oleh kebatilan yang terorganisir. Banyak tapi tidak punya kekuatan jabatan, kecil saudara, tapi satu dua orang jabatan akan kuat dia kaum muslimin rahimah. Ini yang mesti kita raih saudara. Jadi al-haqqu bila nizam, kebenaran tanpa terorganisir, yaglibul batilu bin nizam, akan dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisir. Dia batil, dia nggak benar, tapi punya kedudukan, punya badan hukum kuat kaum muslimin rahimakumullah. Benar, jelas, nyata, tapi tidak punya badan hukum, tidak ada kekuatan kaum muslimin rahim. Inilah di awal tahun baru pergerakan umat Islam harus paham dan tahu. Artinya cerdas, membuka pola pikir ke depan bagaimana membawa bangsa Indonesia ini ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya surah Al-Baqarah ayat 218 menggambarkan apa kata Allah? Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, pertama, wallazina hajaru, orang-orang yang hijrah, membuka peluang baru, merubah nasib, meningkatkan kualitas keilmuannya, tidak mau tertinggal, tidak mau terkebelakang, tidak mau menjadi sekedar pembantu, tapi dia menjadi pemimpin. Ini kaum muslimin rahimah, hijrah.
Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu, jihad, tampil, ambil bagian, syamir nafsak li ta'atillah, jahidin nafsak li ibadatillah. Tingkatkan kualitas diri Anda untuk taat kepada Allah dan juangkan diri Anda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadikan suasana aktivitas kita bernilai ibadah, sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku cipta bangsa jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadikan pangkat untuk ibadah, jadikan jabatan untuk ibadah, jadikan kekuasaan untuk ibadah, jadikan kekayaan untuk ibadah, jadikan keilmuan untuk ibadah. Apa artinya? Mencari redha Allah, mencari kecintaan Allah, mencari kesukaan Allah. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fisabilillah. Jihadnya di jalan Allah, bukan di jalan setan, bukan di jalan sultan yang ingkar kepada Allah, la. Tapi fisabilillah, di jalan yang Allah redha, di jalan yang Allah suka, di jalan yang Allah cinta, di jalan yang diajarkan oleh Allah, fisabilillah. Nah, orang seperti ini baru Allah kata ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah mereka orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Iman, hijrah, jihad. Tiga sifat ini ditandai oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Rahmat Allah bisa digarap, rahmat Allah bisa diraih, rahmat Allah bisa digapai dengan apa? Iman, hijrah, dan jihad. Iman, modal dasar, keyakinan, akidah, ideologi, keyakinan. Untuk apa? Agar amal ibadah punya nilai insya Allah SWT. Hijrah, rubah sikap, rubah keberadaan, tingkatkan kualitas kita untuk tampil ke depan, memimpin dalam bentuk apapun kaum muslimin rahimakumullah. Hijrah, rubah dari keterbelakangan, dari ketertinggalan, dari kebodohan. Untuk apa? Untuk langkah yang cemerlang, langkah yang terang, langkah kemajuan. Kita, istri, anak, mantu, cucu, tampil. Kita upayakan itu semua kaum muslimin rahimakumullah. Wajahadu fisabilillah, siap jihad umat Islam. Semua nabi, anbiya, semua jihad, siarkan agama Allah, jihad. Jihadun nafsi, lawan hawa nafsu kita, dari keterpurukan, dari kemaksiatan, dari kezaliman, dari kenistaan, dari kedosaan. Rubah untuk apa? Kepada hal-hal yang serba positif, hal yang Allah redha, yang Allah cinta kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurun. Allah maha ghafur, Allah maha rahim, Allah maha pengampun, Allah maha sayang. Andai kata ada kekurangan, ada ketimpangan dalam perjuangan ini semua, masih Allah maafkan dan Allah sayang. Kenapa? Karena dia sudah berusaha dan berupaya untuk menjalankan iman, hijrah, dan jihad kaum muslimin rahimakumullah. Karena meraih surga tidak gampang jamaah sekalian. Tidak dengan sekedar demikian rupa, tidak, tapi perlu perjuangan. Imma binafsina wa imma bighairihima. Apakah itu masuk juang diri kita atau untuk perjuangan demi kemakmuran negara, demi meningkatkan kualitas agama Islam atau umat Islam kaum muslimin rahimakumullah. Mereka meraih surga perjuangan, menghadapi peperangan, menghadapi pembantian, menghadapi penistaan dan lain sebagainya. Allah gambarkan Al-Baqarah ayat 214 ke depan daripada 218. Apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Al-Baqarah 214 kaum muslimin rahimah. Am hasibtum, apakah anda mengira, menduga,
Anggap mudah. Antadkhulul jannata, bahwa kalian akan memperoleh surga, akan masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum, sebelum datang kepada kalian menimpa masa ba'sa dharra, penderitaan, kesengsaraan, ujian, cobaan. Masat humul ba'sa wa dharra wa zulzil, goncangan-goncangan, fitnahan-fitnahan, gunjingan-gunjingan. Kamu akan hadapi itu, kata Allah SWT. Jadi masuk surga tidak mudah, saudara, harus ada perjuangan. Siap ambil bagian dengan fitnahan, dengan gonjingan, dengan caci makian, dengan intimidasi, dengan tekanan-tekanan, tapi kita bangkit, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Masatumul ba'sa wa darwazul hatta rasul, sehingga Nabi berkata dan ma'ahu, orang bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan? Kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah dekat. Allah akan bela, Allah akan bantu, Allah akan tolong selama Anda memiliki rasa semangat juang yang tinggi. Maka kalau kalian sudah tampil, Allah tampil ambil bagian membela Anda. Ini kaum muslimin rahimahullah. Jadi Allah kasih perhitungan, am hasibtum, adakah Anda mengira begitu mudah masuk surga? Lah, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, harus ada tindakan dan lain sebagainya. Ini kaum muslimin rahim. Oleh karenanya, kalau masih ada umat Islam yang tampil jihad, syiarkan nama Allah, berani tampil, kita pun sokong, kita pun ikut partisipasi. Kenapa? Kata Nabi, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak ada perhatian terhadap perjuangan orang muslim, enggak termasuk golongan mereka, saudara. Orang berjuang kita diam saja, orang tampil kita hanya diam saja, tidak ikut, tidak respon. Nauzubillah min zalik. Kata Nabi, man la yatamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak ada himmahnya, tidak ada semangatnya, tidak ada rasa partisipasinya dalam perjuangan orang Islam, dia bukan termasuk golongan orang Islam. Nauzubillah min zalik, kaum muslimin. Oleh karenanya tahun baru kita bersyukur, tapi ke depan kita harus lebih teliti lagi, lebih sensitif lagi, lebih tanggap, lebih terampil. Untuk apa? Menentukan, saudara kaum muslimin rahimah, untuk meraih jabatan, untuk meraih kedudukan, untuk meraih yang dapat membela dalam langkah perjuangan kita kaum muslimin rahimahullah. Oleh karenanya umat Islam tidak bisa tinggal diam. Mari sama-sama kita pandai memilah dan memilih, pandai membaca karakter si A, B, C dan seterusnya. Kalau andai kata dia begini, bagaimana akibatnya? Kalau andai kata dia, bagaimana nanti kesudahannya? Andai kata dia, bagaimana nanti tindak lanjutnya? Itu kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya umat Islam tidak boleh berada dalam kebodohan, tidak boleh berada dalam keterbelakangan. Karena umat Islam Allah sudah beri fasilitas, anal ardo yarisuha ibadiyas salihun, bumi ini aku wariskan untuk hamba-hambaku yang soleh, hambaku yang punya perhatian terhadap agamanya, hambaku yang masih senang mensyiarkan agamanya, hambaku yang masih bangga dengan syariat agamanya. Maka ini yang kata Allah, annal ardo yarisuha ibadiyas salihun, bumi ini Allah sediakan untuk orang-orang soleh. Jadi kalau orang toleh numpang, saudara, dia hanya dapat kenikmatan sekejap, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat dia tidak dapat. Walau fil akhirati min nasib, tidak ada bagi mereka di akhirat nasib bagian. Tapi kita umat Islam, dunia Allah beri, akhirat Allah hadiahkan. Subhanallah, inilah pentingnya ad-dinul Islam kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita berada di mana bulan Muharram 1444 Hijriah, tahun baru ini, alhamdulillah. Maka umat Islam, siapapun kita, mari sama-sama. Islam ada tangan kita. Belum menghadapi ujian cobaan, paham ini, paham itu, paham radikalis, paham yang suka mencaci maki dan mencela perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Padahal kemerdekaan ini semua diraih oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama yang identik dengan zikirnya, dengan wiridnya, dengan tawasulnya,
dengan rasa hormat kepada pejuang-pejuang pendahulunya yang mereka dengan gigih mengorbankan jiwanya dengan penuh takwa Allah agar generasi berikutnya memperoleh kenikmatan. Nah, oleh karena di akhir zaman ini kaum muslimin rahimakumullah, orang mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Kalau anda kata ini bid'ah semua saudara kaum muslimin, maka dunia akan sepi dengan zikir-zikir. Masjid menjadi kuburan, tidak ada yang zikir. Tapi Allah katakan ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Kata dengan zikir Allah bikin tenang hati, tenang batin kita kaum muslimin rahimakumullah dengan lantunan zikir, tasbih dan lain sebagainya. Yang gampang dibaca. Hadis Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatan ala lisan sakilatan fil mizan habibatan lirrahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat mengucapnya ringan, timbangannya berat pahalanya, dan Allah amat sangat menyukainya kalimat ini. Khafifatan kalimatani khafifatan ala lisan, dua kalimat ringan diucapkannya oleh lisan. Saqilatani fil mizan, berat pahala timbangannya. Habibatan lirrahman, keduanya dicintai oleh Allah. Ini kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata-kata subhanallah bihamdihi lazim itu luar biasa, ngucapnya ringan tapi pahalanya luar biasa. Zikir kita, wirid kita, bacaan-bacaan kita, tidak ada kata bid'ah di sini. Kenapa? Subhanallah memuji Allah, subhanallah wa bihamdihi mensucikan Allah, memuji Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di mana bid'ahnya kaum muslimin rahimakumullah? Nah, inilah oleh karena mari sama-sama jamaah masjid pada kali ini kita berkumpul, tingkatkan iman kita kepada Allah, takwa kita. Program ke depan umat Islam harus tampil ambil bagian, umat Islam harus menang, umat Islam harus memimpin biar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan rezeki kita, jadikan rumah tangga berkah, anak mantu keturunan solihin solihat yang sudah pulang ke rahmatullah. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan kesalahannya, Allah maafkan dosa kesalahannya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sakit saudara kita Allah angkatnya sehat walafiat, yang punya hajat qabul hajat kita semua insyaallah nanti wafat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ma fi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan samil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi rubdaghaman liman jada wa kafar, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul halqal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali masabil ghurar matta salat ainun min nazar uzun bi khabar min hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wantahu ama naha anhu wa hazar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wardallahumma 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum was'alu min fadli yutiikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.